apa ya? Kan dalam bisnis tuh ada konsep amati, tiru, modifikasi, ya gitu. Jadi saya dulu awalnya mungkin kayak ngerasa bete, kayak kok dia Ngejiplak jiplak 100% sama. Kakak sering lihat. Bahkan nggak hanya desain tapi sampai ke namanya juga. Oh ya, ada ya? Fate Indonesia misalnya atau Fatih.Jakarta misalnya kayak gitu. Tapi makanya kita duluin dulu nama kita, merek kita di Haki gitu. Tapi semakin kesini, saya pernah juga diskusi sama orang yang ngejiplak itu gitu kan. Saya pengen nanya kenapa, sempat saya ngajak ngobrol gitu. Mereka bilang mereka suka sama desainnya dan lain-lain gitu. Saya sih ngeliat mungkin belum paham kali ya gitu. Tapi ada juga orang yang ngeyel dan ngotot, gue nggak niru kok, tapi secara ini niru gitu. Tapi balik lagi, akhirnya saya punya prinsip gini, yang namanya ekor itu tidak akan pernah jadi kepala. Gitu. Saya punya prinsip itu. Yang namanya ekor nggak pernah jadi kepala. Jadi kita yang punya kepala udah fokus aja untuk inovasi, untuk bikin inovasi apa lagi, karena ya ekor mah biar tetap jadi ekor aja gitu. Sama dengan kita yang niru-niru desain. Nggak melihat mereka sebagai ancaman? Enggak. Gitu. Yakin nih? Enggak. Jadi yang mereka udah punya niru-niru desain, kita fokus ke quality produk aja. Orang pun juga akan menilai dengan sendirinya gitu, mana produk yang bagus, mana produk enggak, dan konsumen pun akan terbagi dengan sendirinya, dan that's okay karena kita tidak bisa menguasai semua market juga, dan tidak memaksakan juga misalnya, karena makanya kita dari awal punya yang namanya segmentasi, targeting, dan positioningnya Fatih itu seperti apa. Ini konsep ikhlas nih, konsep ikhlas. Jadi ya itu suatu keniscayaan mungkin ya, nggak perlu ditahan, nggak perlu dilawan, biarin aja. Kadang-kadang justru yang nggak ikhlas tuh konsumennya. Jadi yang komplain, gitu. Gue beli baju Fatih kan memang Fatih agak middle up ya harganya, agak ini. Gue beli baju Fatih tuh mahal-mahal tapi dijiplak dan lain-lain, terus banyak yang ngelaporin. Saya tuh orang nggak pernah nyari tahu siapa orang yang ngejiplak, tapi saya selalu dapat report tuh dari konsumen. Terus mereka nge-mention, tapi gue bilang ya udah apa gitu. Ada konsumen yang akhirnya berpindah, that's okay gitu. Gimana dong gitu. Dan mungkin ya kita mikirnya ya kita bisa diinspirasi, kita ikhlas, siapa tahu jadi pahala buat Fatih. Gitu. Merinding. Jadi teman-teman kalau menggeluti usaha ternyata nanti ada pengekor, itu nggak usah marah lah gitu ya. Nggak ada waktu. Mendingan kita fokus dengan kita. Betul. Jalan apa adanya. Karena kalau kita udah tahu ke depan, kita tuh nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal yang menurut kita kayak ya itu ancaman, menurut saya sih. Datangnya dari mana sih pemikiran seperti itu? Aku nggak tahu ya, kakak Boya itu kayak ngerasa itu tadi, karena saya pernah juga negur orang dan menurut saya juga malah saya habis waktunya untuk memikirkan ini, benar kita fokus untuk develop lagi, inovasi lagi, apalagi biar orang niru lagi gitu kayak gitu. Jadi justru buat saya itu tuh jadi challenge, jadi tantangan sendiri. Suka bikin baru. Apalagi nih yang baru. Jadi biar orang niru lagi, oke, berarti gue berhasil nih gitu. Apalagi nih. Kakak jadi ingat sebuah ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya. Susah, senang itu sama aja buat kita. Tantangan dan kebahagiaan itu sama aja. Karena bakal menghasilkan sesuatu yang positif sebetulnya. Betul. Tapi jangan artinya kita mengharap kita dapat kesusahan untuk maju. Mendingan dapat bahagia untuk maju. Betul. Gitu ya. Mendingan dapat kebahagiaan untuk disyukuri daripada kita harus dijatuhkan oleh Allah baru kita mendekat ke Allah. Betul. Gitu ya. Terakhir nih, kita sudah agak panjang lebar. Ini obrolan ini harus menginspirasi banyak orang. Ya. Banyak orang juga yang ketika katakanlah kekinian lagi terpuruk, ekonomi lagi decline di bawah, mereka justru malah jadi desperate gitu ya, putus asa. Apa yang mau dibagi dari seorang Fahmi Hendrawan yang menurut dalam kacamata kakak ini udah berhasil nih ngebangun Fatih. Jadi biar mereka juga punya semangat lagi untuk ayo usaha meskipun dipecat dari kerjaannya, meskipun sekarang nganggur atau apa. Ya, gini,
Saya tuh semakin kesini ngerasa bersyukur ada di Allah kasih saya jalan sebagai pengusaha gitu ya. Karena pengusaha ini benar-benar seperti sekolah kehidupan yang luar biasa yang secara bisnis mungkin bisa berkembang. Tapi yang saya sekarang bersyukur adalah saya secara personal, secara pribadi tuh ngerasa berkembang sangat jauh setelah menjadi pengusaha gitu. Jadi saya dulu awal-awal banget ketika jadi pengusaha itu kan tujuan kita apa sih? Pasti pertama pengen kaya ya, yang kedua pengen untung, yang ketiga pengen terkenal. Ternyata itu tujuannya salah gitu. Saya merasa justru semakin kita naik, justru saya merasa bahwa kita harus semakin merendah gitu. Kita harus merasa semakin bahwa we are nothing dan kita tuh nggak bukan siapa-siapa gitu loh sebenarnya. Karena apa? Saya suka punya prinsip gini, jadi wirausaha ini yang jadi bosnya, dulu ketika kita jadi karyawan, kita punya bos, kita punya atasan, otomatis gimana sih caranya kita bisa dilirik sama atasan, dan kita harus menservis atasan kita dengan baik. Jadi pengusaha, bos kita tuh nggak punya. Bos kita adalah Allahnya langsung. Gitu. Gimana caranya kita bisa menservis Allah dengan langsung, dengan baik, dan kita cari mukanya ke Allah, biar Allah tuh memberikan sesuatu apa yang kita pengen mungkin gitu. Biar kan dulu kita dapat ngemanis-manisin bos, karena saya juga dulu karyawan, biar dapat bonus, biar dapat karir naik, diajak-ajak terus sama bosnya. Sama, kita di sini nggak ada bos sama sekali. Sama kalau Kak cari jodoh juga gitu ya, harus baik-baik sama Allah. Mungkin itu. Curcol. Efeknya gitu. Jadi itu, jadi kita sebagai pengusaha atau mungkin sebagai apapun ya, bukannya saya mengajari bahwa tetap harus libatkan Allah dalam kehidupan kita. Saya tuh punya prinsip gini, lakukan yang terbaik yang ada di depan mata. Selanjutnya biarkan tangan Allah Subhanahu wa taala yang bekerja. Bukan artinya Allah punya tangan ya, tapi biarkan Allah yang benar-benar menyelesaikan semuanya gitu. Kita ngikutin aja jalurnya yang sudah gitu disediakan. Betul, karena sometimes kita punya banyak rencana dan lain-lain. Saya di awal-awal tuh orang yang sangat ambisius, sangat kayak punya plan 5 tahun ke depan, dan wah harus itu coba aja. Akhirnya apa, saya pusing sendiri. Tapi semakin pecah kepala ya, makanya botak. Tapi semakin kita legowo, ikhlas jalanin bisnis ini, ada apapun masalahnya, ada apapun, wah kita dihantam sana sini pun ya kita terima aja dan ya udah. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, pasti tadi tidak hanya doa, tapi kita juga harus berusaha. Jadi pengusaha tetap harus punya manajemen yang baik, strategik yang baik, harus punya planning yang baik, visi misinya juga harus jelas, goalsnya juga harus clear. Jadi kita tuh tahu mau kemana. At least kita minimal, kita harus punya business plan sih, harus punya proposal gitu ya. Yang jelas gitu, portofolionya jelas gitu ya. Kita kan kalau mau bikin event aja bikin proposal, masa bikin buat bisnis buat kita sendiri tuh harus ini. Harus jelas gitu. Jadi makanya saya dulu sama teman-teman suka diketawain kayak, lo ngapain sih bikin panjang-panjang banget itu bisnis plan atau apa, kayak bikin tesis atau skripsi. Cuma buat saya ya that's okay gitu. Saya yang tahu saya mau kemana. Karena itu gitu. GBHN-nya ya. Itu aturan yang saya punya dan itu tertulis ya gitu. Dan yang ketiga jangan nyerah sih gitu, apapun kondisinya. Demasif gitu ya? Jangan nyerah. Saya selalu percaya karena saya ini dapat inspirasinya dari Quran. Jadi seberapapun sulitnya saya menghadapi situasi di bisnis pada saat itu, saya selalu yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan ada. Gitu sih, pasti akan ada. Dan niatkan bisnis ini memang tidak hanya untuk memperkaya diri, tapi juga memang untuk membantu banyak orang sih gitu. Mungkin terdengar klise ya gitu, tapi itu sih yang saya rasakan gitu. Dan real gitu juga, ya itu ya. Jangan lupa juga kita sebagai founder, sebagai owner, sebagai CEO juga tidak boleh malah jadi miskin sebagai ini, karena kita terlalu banyak berkorban untuk untuk karyawan atau apapun ya, untuk bisnis. Harus bisa membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis. Harus bisa membedakan
financial, keuangan pribadi dan juga bisnis itu sebenarnya kunci utamanya sih, karena kebanyakan harus dibedakan manajemen finansial rumah tangga iya, dan bisnis. bahkan sampai sekarang pun saya masih digaji sama perusahaan yang saya bangun gitu. Oh, Jadi gitu kayak ya? saya digaji. Saya dari awal, bahkan dari awal 6 tahun lalu saya udah digaji mulai dari 1 juta, nggak apa-apa, at least digaji gitu. Sampai sekarang ya saya digaji gitu as a CEO. Karena one day mungkin saya nggak akan jadi CEO lagi gitu. Dan saya udah tahu nih takarannya seperti apa. Menarik nih, banyak teman-teman kakak yang owner atau apa ya, di puncak pimpinan dihijikan antara finansial rumah tangga dan ini akhirnya ini. Oke, terima kasih Fahmi. Tapi kakak penasaran nih terakhir penutup. Tadi kenapa sih pilihannya singer bukan bankir? Saya udah pernah kerja di bank ya, gitu. Jadi kayak udah kepaca banget ya. Ya, udah jadi orang nomor 1 ya. Manajer gitu, udah tahu bagaimana dukanya bekerja di situ gitu. Saya juga dulu pernah trauma karena tabungan saya selama kerja di bank 5 tahun tuh hilang, unbless, bener-bener kayak hilang aja. Artinya mungkin di sana tuh ada sesuatu yang salah, tapi bukan berarti saya bukan kapabilitas saya untuk berbicara itu ya. Ini gitu. Cuma itu yang saya rasakan. Jadi saya merasa bahwa kalau singer ya at least masih bisa nyanyi lagu-lagu Islami gitu ya gitu. Walaupun memang dua-duanya misalnya ada beberapa hal yang dua-duanya haram, misalnya musik haram, bank haram riba, tapi at least dengan menyanyi kita masih bisa ada hal-hal unsur Islami. dakwahnya. Iya, gitu ada ya. unsur dakwahnya di situ sih, itu sih. Oke. Menarik ya, Baraya. Cuman ya sayang kita nggak bisa berlama-lama karena kakak juga harus ke Garut lagi. Ini udah terschedule ya, harus pulang segala macam. Jazakallah khairan kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak baraya kakak yang nonton vlog kakak ini. Dan nanti boleh ya kakak agak tur ke workshop ya. Dengan yang sederhana ini. Insya Allah menginspirasi dan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saya juga mohon maaf, bukan berarti menggurui atau apa, ini hanya sharing aja. Sharing aja. Oke, baraya kakak menarik. Banyak hal nggak perlu kakak simpulkan, tapi banyak hal yang bisa kita ambil dari seorang sosok Fahmi Hendrawan ini. Masih muda, 30-an ya? Ya, segitulah. 30-an, masih muda, tapi kakak banyak belajar dan terus terang ini kakak sampaikan di sini. Kakak juga sempat terinspirasi oleh seorang Fahmi ini. Ada satu quote yang sampai sekarang masih kakak pegang. Masih ingat nggak? Dulu Fahmi sempat bilang sesuatu. Selalu ada pelangi setelah hujan besar. Nah itu. Selalu ada pelangi yang indah di angkasa setelah hujan badai melanda. Jazakallah khairan. Sama-sama. Pengen berpelukan tapi kita pandemi. Iya. Makasih ya. Oke, dan closing, it is good to be important but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pokok pesiburik yang lainnya merupakan karya di anak muda Garut dan para pos dunia nyata Fahmi Hendrawan kanggo Fatih Indonesia. Pasukan anu pesiburik dinadangan ayeuna di Anggo ia merupakan baju pokok karya dari Fahmi Hendrawan di Fatih Indonesia.